Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan bagaimana penggunaan DAI5 Framework pada suatu penyelesaian permasalahan Computational Fluid Dynamics. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai DAI5 Framework, klik tautan di link video atau di link di deskripsi. Seperti yang kita ketahui, DAI5 Framework memiliki 4 tahapan berbasis conscious thinking: intention, initial thinking, idealization, dan instruction set. Fenomena yang akan kita amati adalah lead-driven cavity. Sekarang kita lanjut ke DAI5 Framework pada kasus lead-driven cavity. Pada tahap intention, kita menetapkan tujuan kita. Bagaimanakah kita memahami lead-driven cavity? Pada tahap initial thinking, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apa itu lead-driven cavity dan bagaimana cara kerjanya. Pada tahap idealization, kita akan menyederhanakan permasalahan lead-driven cavity dengan menggunakan asumsi-asumsi yang kita susun. Dan pada tahap instruction set, kita akan masuk ke langkah-langkah konkret seperti simulasi dan analisis untuk menjawab maksud dan tujuan yang ada pada tahap intention. Seperti itulah DAI5 Framework yang akan kita gunakan pada studi ini. Mari kita ulas tahapan-tahapan tadi lebih lanjut. Intention. Pada tahap ini, kita menentukan maksud dan tujuan kita dalam menggunakan DAI5 Framework. Kita ingin memahami lead-driven cavity. Initial thinking. Pada tahap ini, kita akan berpikir sejenak. Apa yang dimaksud dengan lead-driven cavity dan bagaimana cara kerjanya? Lead-driven cavity adalah rongga berisi udara, di mana terdapat tutup yang bergerak dengan kecepatan tertentu. Rongga udara ditandai dengan bidang berwarna biru, tutup adalah yang berwarna hijau, dan arah pergerakan ditandai dengan panah berwarna merah serta magnitudo sebesar U. Lead-driven cavity adalah kasus yang sering digunakan pada Computational Fluid Dynamics untuk menguji suatu program komputasi CFD itu sendiri. Bentuk dari rongga atau cavity adalah kubus kokoh stasioner dengan dimensi 0,1 x 0,1 x 0,1 meter. Tutup atau lead bergerak ke arah sumbu X positif dengan kecepatan U sebesar 0,01 meter per second. Cavity itu sendiri diisi hanya oleh udara dengan viskositas kinematik atau Nu sebesar 1 x 10⁻⁵ meter kuadrat per second. Idealization. Pada tahap idealization, kita dapat menyederhanakan problem yang kita miliki. Yang pertama, dari domain komputasi, yaitu cavity-nya itu sendiri. Kita dapat menyederhanakan cavity dari bentuk 3 dimensi menjadi bentuk 2 dimensi. Di sini kita hanya ingin mengamati perilaku aliran fluida pada arah X dan arah Y, sehingga kecepatan pada arah Z bernilai konstan 0. Selain itu, tutup atau lead dapat kita sederhanakan dari bentuk yang berhingga atau finite menjadi bentuk yang tak berhingga atau infinite, sehingga sistem lead-driven cavity ini terdiri dari udara yang berada di dalam cavity yang tertutup, dan udara di dalam sistem tidak bercampur dengan udara di luar sistem. Hal ini dapat kita definisikan pada boundary condition dari domain komputasi, yaitu berupa slip wall atau moving wall. Pergerakan lead yang ingin kita amati adalah pergerakan dengan kecepatan rendah, yang ditandai dengan bilangan Reynolds yang rendah, sehingga aliran fluida dapat diasumsikan sebagai aliran laminer. Kecepatan lead yang ingin kita amati adalah 0,01 sampai dengan 0,3 meter per second, dengan interval yang bervariasi, seperti pada tabel. Dengan memvariasikan kecepatan lead, kita dapat mengamati medan aliran fluida. Fluida juga diasumsikan sebagai fluida incompressible, sehingga tidak ada perubahan densitas terhadap perubahan tekanan. Kita juga dapat menyederhanakan aliran fluida menjadi keadaan ajak atau steady state,
sehingga tidak ada perubahan kecepatan fluida terhadap waktu. Selanjutnya, domain komputasi dapat kita diskretisasi secara spasial menjadi control volume yang lebih kecil dengan proses meshing. Di sini kita menggunakan mesh hexahedral berbentuk grid 50x50x1. Instruction set. Pada tahap instruction set, kita akan melaksanakan langkah-langkah konkret untuk menjawab maksud dan tujuan yang ada pada tahap intention. Pada simulasi CFD, tahapan instruction set berisi pre-processing, processing, dan post-processing. Pada tahapan pre-processing, kita akan mendefinisikan dan mengatur kasus simulasi, seperti boundary condition, initial condition, fluida, dan opsi-opsi komputasi lainnya. Processing adalah tahapan di mana kita menjalankan atau merunning simulasi. Untuk tahapan pre-processing dan processing, kita akan menggunakan aplikasi open source OpenFOAM dan subsetnya, yaitu BlockMesh dan SimpleFOAM. Di tahapan post-processing, kita dapat melihat data hasil simulasi, baik numerik dan visual. Di sini kita menggunakan aplikasi open source ParaView. Untuk men-setup simulasi, kita perlu menyusun case file. Struktur case file dari simulasi menggunakan OpenFOAM bisa kita lihat bersama-sama. Yang berwarna ungu adalah folder, dan yang berwarna hijau adalah file. Struktur case file yang sudah kita lihat tadi berbentuk seperti satu folder ini. Semua file yang berada pada case file ini dapat kita edit dengan text editor apa saja. Lihat link di deskripsi untuk mengunduh atau mendownload case file. Kita akan membahas case file satu persatu. Yang pertama adalah file blockmeshdict. File ini adalah file yang mendeskripsikan geometri dan boundary dari simulasi yang kita lakukan. Dapat dilihat bahwa ada variabel objek blockmeshdict, lalu ada skala dari geometri yang kita definisikan, lalu ada vertices atau titik-titik di mana geometri itu berada. Jika kubus seperti lid driven cavity, maka akan ada 8 titik ya, 8 titik dalam kubus. Lalu ada blocks yang mendefinisikan bentuk volume dari geometri di mana kita menghubungkan titik-titik yang sudah kita definisikan tadi dengan jumlah sel di dalam volume tersebut. Pada kasus ini adalah 50x50x1 pada arah X, Y, dan Z secara berurutan. Setelah itu kita bisa mendefinisikan nama boundary yang ada pada geometri kita. Ada moving wall, fixed wall, dan front and back untuk mendefinisikan sel di arah sumbu Z yang hanya berjumlah satu sel untuk simulasi 2 dimensi. Sebelum kita lanjut membahas file yang lain, kita akan coba mengenerate mesh terlebih dahulu. OpenFOAM adalah aplikasi berbasis terminal atau terminal-based application, sehingga kita perlu menjalankan OpenFOAM dengan membuka terminal di sistem operasi Linux atau command prompt di sistem operasi Windows. Kita bisa menggunakan terminal dan mengeksekusi perintah-perintah di bawah ini. Pertama, untuk menjalankan aplikasi OpenFOAM, kita eksekusi OpenFOAM dengan cara ketik OpenFOAM 2312 atau OpenFOAM versi lainnya, lalu kita tekan Enter. Setelah itu, kita bisa pindah folder atau change directory CD ke folder case yang kita miliki. Pada komputer saya, foldernya adalah di sini. Lalu kita jalankan aplikasi BlockMesh untuk mengenerate mesh yang sudah kita diktekan di file blockmeshdict. Setelah itu, akan ada folder dan file baru di folder konstan. Namanya adalah folder polymesh. Di folder polymesh inilah spesifikasi geometri dan boundary dari simulasi kita berada. Dengan hanya menjalankan aplikasi BlockMesh, rekan-rekan sudah bisa melihat mesh secara visual dengan aplikasi ParaView. Caranya adalah dengan menjalankan ParaView, membuka file caf_0,01.foam, dan klik Apply. Dari sini, kita akan dengan lebih mudah memahami case file lain. Selain file blockmeshdict, kita juga memiliki beberapa case file yang lain.
terdapat folder 0 atau 0 yang berisi file P untuk tekanan dan file U untuk kecepatan. Di sini juga terdapat dimensions yang mendiktekan satuan dari besaran yang sedang kita deskripsikan. Urutannya adalah seperti satuan standar internasional atau SI, yaitu massa dalam kilogram, panjang dalam meter, waktu dalam second, temperatur dalam Kelvin, kuantitas molekul dalam mol, arus dalam ampere, dan intensitas cahaya dalam kandela. Di file U untuk kecepatan ini adalah terdapat deskripsi kecepatan yang mau kita atur untuk kecepatan lead. Pada kasus ini adalah 0,01 dalam arah X positif. Untuk mengubah kecepatannya, kita hanya perlu mengganti entry dalam variabel kecepatan ini menjadi kecepatan yang kita inginkan, 0,02, 0,03, dan seterusnya. Terdapat juga folder konstan yang berisi folder polymesh yang tadi. File transport properties untuk deskripsi dari fluida, dan file turbulence properties untuk pemilihan tipe simulasi dari aliran, apakah laminar atau turbulent. Lalu kita juga memiliki folder system yang berisi file block mesh yang sudah kita bahas tadi. Selanjutnya ada file control dict yang mendeskripsikan opsi simulasi seperti solver simple form, start time dan end time yang menunjukkan batas waktu atau batas iterasi, serta write control dan write interval yang mengatur bagaimana kita menuliskan atau menyimpan hasil simulasi. Selain itu, ada file fvschemes untuk mengatur skema perhitungan selama penyelesaian persamaan Navier-Stokes. Dan yang terakhir, ada file fvsolution untuk pengaturan solusi dari persamaan dan toleransi dari masing-masing besaran yang akan kita amati. Setelah yakin suatu case file sudah bisa disimulasikan, saya biasanya meng-copy paste case file untuk memudahkan variasi simulasi. Misalkan kita ingin memvariasikan kecepatan menjadi 0,02. Kita hanya tinggal merename foldernya, merename file.form, dan mengganti file U di folder 0. Setelah case file simulasi sudah selesai diatur dan disimpan, kita bisa kembali ke terminal dan mengeksekusi simple form di case file kita. Simulasi sudah berjalan, dan kita akan skip sampai simulasinya sudah selesai. Simulasinya sudah selesai, ditandai dengan indikator ini di dalam terminal. Jika kita ingin menjalankan simulasi dengan variasi kecepatan, kita perlu mengganti directory di terminal dan menjalankan simple form kembali. Sama seperti sebelumnya, untuk melihat hasil simulasi, kita jalankan paraview dan buka file.form. Lalu klik apply. Di sini kita bisa melihat kontur tekanan atau P, profil kecepatan atau U, dan informasi-informasi lainnya. Hal lain yang bisa kita lihat adalah streamline aliran fluida dengan cara memilih U dan pada opsi di samping kanannya dipilih Surface LIC atau Line Integral Convolution. Selain itu, kita juga bisa melihat data secara numerik, langsung dari paraview dengan men-split view dan memilih Spreadsheet View. Di sini, kita bisa mengetahui berbagai macam data simulasi seperti koordinat, tekanan, dan kecepatan di masing-masing sel. Di sini saya sudah memiliki beberapa hasil simulasi lead-driven cavity di berbagai variasi kecepatan lead. Dapat kita amati bersama bahwa semakin besar kecepatan lead, maka aliran akan semakin tidak stabil. Dapat dilihat bahwa terdapat primary vortex di tengah cavity yang berputar searah jarum jam, atau clockwise. Pada kecepatan 0,01 meter per second, belum ada secondary vortex di sudut-sudut cavity. Namun pada kecepatan 0,02 meter per second dan seterusnya,
sudah ada secondary vortex di sudut-sudut cavity. Semakin besar kecepatan lead, maka secondary vortex akan makin jelas terlihat. Hingga pada kecepatan 0,3 meter per second, secondary vortex sudah mengisi 3 sudut dari cavity. Demikianlah pemaparan tentang penggunaan DAI-5 framework pada kasus simulasi CFD lead driven cavity. Saya Fadil Naufal Wahas, sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.